Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPTD SDN 1 Jatisura, yang kami hormati Dewan Guru UPTD SDN 1 Jatisura yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada acara diseminasi budaya positif UPTD SDN Negeri 1 Jatisura oleh CGP Angkatan 11 Kabupaten Indramayu. Shalawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita menjadi umatnya yang taat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara diseminasi pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian nyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan dari perwakilan UPTD SDN 1 Jatisura sekaligus membuka acara ini. Selanjutnya acara ini diseminasi, lain-lain, dan terakhir penutup. Baiklah, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu kami persilahkan berdiri. Kepada Dirjen silakan mengambil tempat.
Hadirin dipersilakan dulu kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Karmedi selaku perwakilan dari UPT SDN 1 Bersur, sekaligus membuka acara diseminasi budaya positif UPT SDN Negeri 1 Bersur oleh CGP Angkatan 11 Kabupaten Indramayu. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, hari ini kita kehadiran calon guru penggerak angkatan ke-11 yang tepatnya akan menyampaikan beberapa hal, yakni dilihat dari judulnya adalah diseminasi budaya positif. Saya selaku perwakilan guru di sekolah ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guru yang dalam hari ini adalah sebagai calon guru penggerak yang akan berbagi ilmu. Tapi satu hal yang perlu Bapak ketahui, dari satu istilah saja, guru penggerak, dan saya berharap di kesempatan ini agar teman-teman guru mengikuti acara ini dengan baik. Kenapa? Kita selaku guru sepuh mungkin pada posisi yang sudah lanjut, dalam posisi otak-otak ini sudah mulai agak sedikit lemah. Kemudian pada guru-guru muda, dalam hal ini mungkin baru beberapa tahun bekerja, juga otaknya masih belum betul-betul terbuka. Oleh karena itu di istilah gerak ini mungkin selaku guru yang nantinya akan mendapat gelar guru penggerak, walaupun pada saat ini mungkin masih calon guru penggerak, tetapi saya yakin ilmu yang didapat itu sebenarnya sudah benar-benar bergerak. Kenapa? Oleh karena itu saya berpesan, saya selaku guru yang sudah tua, selaku senior, mungkin dalam posisi yang sudah kurang bergerak, dan pada guru yang muda mungkin walaupun bergerak tetapi belum terarah. Oleh karena itu dengan kehadiran Bapak Guru yang dalam hari ini adalah Bapak Dedi Rolis SPDI yang akan memaparkan atau menyampaikan, kalau menurut saya sebenarnya bukan hanya sekedar menyampaikan atau berbagi, tapi mungkin kalau kita mau sekaligus mentransfer, saya yakin mentransfer ilmu yang didapat. Kalau dalam istilah gerak, mungkin bergerak itu dari 0 ke 1 atau dari 0 ke -1. Tetapi dalam hal ini mungkin yang perlu Bapak Ibu ketahui, dari istilahnya saja booming dan sangat booming, guru penggerak yang barangkali adalah program emas dari Mas Menteri, kalau tidak salah ini dari Mas Menteri Pendidikan. Ayo kita ikuti dan kita terima ilmunya dengan baik, karena gerak yang kita jalankan saat ini mungkin masih perlu dipacu. Seperti saya, orang yang sudah sepuh, posisi geraknya ini kayaknya sudah mulai lambat. Tetapi dengan adanya pemacu dari Bapak Lidiro selaku calon guru penggerak yang saya yakin sudah banyak menimba ilmu, akan terpacu, terbuka kembali apa yang sudah
termemori, bahkan sudah usang. Dan bagi yang muda, dengan harapan tertanam jiwa-jiwa penggeraknya. Artinya bukan berarti kita itu ngajar begitu saja. Saya yakin ilmu yang didapat dari pendidikan calon guru penggerak sampai nanti mendapat gelar guru penggerak itu, walaupun kelihatannya sama, saya yakin ada beda. Makanya dalam kesempatan ini guru penggerak adalah program emas atau program unggulan. Jadi manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita rugi. Artinya begini, kita rugi itu ada kesempatan mendapat ilmu, nah paling kayak gitu-gitu aja sih yang namanya berat. Jangan, ya namanya berat, awas, memang berat sama sih, berat itu macam-macam ya, tetapi ini mungkin istilahnya gerak yang beragam. Kan ada istilah lagi, bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Kalimat atau kata yang dipakai sama, tetapi fungsi dan artinya beda. Oleh karena itu, di kesempatan ini silakan manfaatkan waktu sebaik-baiknya agar kita tidak termasuk orang yang rugi. Itu saja barangkali yang saya sampaikan selaku perwakilan dari PPD Negeri 1 Jatisura. Saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di kesempatan hari ini. Semoga semuanya bermanfaat, dan saya juga berharap semoga Bapak Dedi Rolis nanti bisa menjadi contoh buat teman-teman yang lainnya. Seperti inilah guru penggerak. Dan barangkali di kesempatan ini langsung saya buka saja ya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Jatisura saya buka. Itu saja, saya Rid. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Karnedi SPDSD yang telah menyampaikan sambutannya, sekaligus membuka kegiatan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, yaitu acara kita tutup dulu dengan pembacaan doa. Kemudian nanti setelah acara tutup kita akan melaksanakan acara ini, yaitu pemaparan dari Bapak Dedi Rolis SPDI, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Baik, mari kita tutup acara ini terlebih dahulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, nanti diharapkan setelah pemaparan oleh Bapak Dedi Rolis tentang budaya positif, Bapak Ibu diharapkan nanti bertanya apa itu budaya positif, agar menambah wawasan Bapak Ibu semua demi anak didik kita. Untuk itu, marilah kita dengarkan dengan seksama penyampaian dari Bapak Dedi Rolis tentang diseminasi budaya positif. Kepada beliau kami persilakan.
Mohon izin, Pak. Ya, baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru UPTD SDN 1 Jatisura yang sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk sama-sama melaksanakan yaitu diseminasi budaya positif yang akan nanti saya sampaikan selama 1 jam ke depan atau 60 menit ke depan. Kita akan sama-sama belajar tentang budaya positif. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya dan tak ada suatu kekurangan apapun. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat rahmatnya dan diberikan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu masih semangat? Baik, Bapak dan Ibu, saya di sini bukan bermaksud menggurui ataupun merasa yang paling tahu segalanya, tetapi saya di sini hanya sebagai perantara ataupun menyampaikan hasil dari pendidikan guru penggerak, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Oleh karena itu nanti Bapak dan Ibu mari saling sharing bersama saya dalam 60 menit ke depan. Boleh bertanya, boleh berpendapat, boleh berdiskusi tentang apa yang belum dipahami, apa yang nanti saya sampaikan. Yang pertama apa? Yang Bapak dan Ibu, dalam mengikuti guru penggerak, saya difasilitatori langsung oleh Pak Arif Diana Nugraha SPD, yaitu beliau berasal dari SMKN 3 Kuningan yang sekarang sudah menjadi fasilitator 2 kali dan beliau juga guru penggerak. Sekarang beliau sedang mementori saya sebagai fasilitator. Yang kedua, dalam kegiatan guru penggerak saya juga dipanggil langsung ketika lomba karya baik 1 sampai 6, yaitu oleh Pak Muhammad Adam Sudrajat SPD sebagai pengajar praktek. Next. Satu lagi. Nah, breaking dulu Bapak Ibu. Karena kita ini sudah agak siang sedikit, jadi kita breaking dulu. Untuk breaking, silakan Bapak dan Ibu. Oh ya. Pertama, kan. Jadi begini Pak Rolis. Ya. Kalau ada yang seandainya makan, biarkan aja. Oh, iya. Kan? Iya, supaya Iya, jadi kelihatan tegangan. Iya. Karena sengaja memahami tujuan menghindari ketegangan. Baik Bapak Ibu, untuk breaking, kalau saya bilang halo, hai. Kalau saya bilang hai, halo. Kalau saya bilang 1, jawabnya oi. Sama temannya ya. Kalau Bu Sumi dari sini berarti oi. Oh, sama tepuk ini, tepuk bahunya ya. Oi. Kalau Pak Ahmad sama Pak Adani ya. Perhatikan. Kalau saya bilang halo, hai. Kalau saya bilang hai, halo. Kalau saya bilang 1, oi. Tepuk. Oi. Kanan. Kalau saya bilang 2, asik gitu ya. Semua asik ya. Kalau saya bilang 3, gitu ya. Gitu. Nanti kalau 4 ya, kalau sebelah 4 berarti kebalikannya.
Pakar ini amal ya. Gitu. Ya, gitu ya. Ya, nanti. Ya nanti kan bertukar Pak. Lagi ya. Halo. Hai. Satu. 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 Dua. Dua. Sekali. Tiga. Empat. Kebalikannya. Ya. Ulang ya. Satu. Satu. Dua. Sing asik. Tiga. Tiga. Empat. Empat. Kalau jangan bertunggu. Sudah lumayan mencair suasananya dan agak ini ya, agak apa namanya? Fresh ya. Untuk es breakingnya nanti ya kita tunda dulu. Silahkan next potongan. Ya. Baik Bapak dan Ibu, kita sebelum melaksanakan destinasi atau forum destinasi ini, kita ada beberapa kesepakatan. Yang pertama, saya tulis sebagai pemantik, menghargai siapapun yang siapapun yang bicara di situ. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik pada siapa yang berbicara. Ada yang mau ditambahi, barangkali usulan misalnya kalau mau ke toilet, boleh. Atau boleh makan dan minum kita tambahin di situ ya. Boleh. Ya, boleh makan dan minum. Saya mau ngopi dulu Pak. Wah, boleh. Berarti nanti di sini kita apa ya? Boleh makan dan minum. Sambil makan dan minum. Ya, ada lagi? Izin ke belakang. Ya, bisa. Terus misalnya harus proaktif gitu ya. Harus aktif gitu ya. Apakah sudah cukup? Apa ada perlu lagi misalnya boleh melihat WA gitu ya? Boleh. Ya kita sepakati bersama saja. Jadi jangan sampai di luar kesepakatan nanti tidak sinkron gitu ya. Jadi boleh pertama menghargai siapapun yang berbicara, kemudian termasuk juga pendapatnya juga dihormati, menjadi pendengar yang baik, boleh ke toilet, izin ya, boleh makan dan minum atau kopi. Baik, sudah sepakat? Ya, kalau sepakat, next potongan. Ya, itu sambutan pertama dari grup penggerak. Selanjutnya apa? Budaya positif. Budaya positif apa yang Bapak dan Ibu ketahui tentang budaya positif? Ada yang mau menyampaikan? Boleh, silakan. Pak Haji. Terima kasih Ya. kepada pemateri yang telah memberikan kepada kami, yaitu kata daripada pengertian dari budaya positif. Kalau sepengetahuan kami, budaya positif ini adalah satu kebiasaan yang selayaknya harus diterapkan pada siswa, yaitu dalam rangka menunjang keberhasilan dari peningkatan yang tertera dalam satu siswa atau dalam satu personal dalam ruang lingkup sekolah atau dalam proses situasi pembelajaran, yaitu dalam budaya-budaya yang harus diterapkan pada siswa, itu budaya yang dapat meningkatkan nilai-nilai karakter pada siswa, sehingga siswa dapat melakukan satu atau mengimplementasikan dari budaya positif itu dalam kehidupan keseharian dalam proses belajar mengajar. Ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Haji Ju. Betul sekali, kalau saya ambil kalau saya tangkap dari apa yang disampaikan Pak Haji Ju itu, bahwa budaya positif itu kebiasaan baik, berarti kebiasaan baik yang harus diterapkan di sekolah. Coba Pak Tohan next. Nah, ini Bapak dan Ibu,
budaya positif itu di dalamnya kita ada beberapa poin, yaitu disiplin positif, motivasi pendukung manusia, kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Jadi dalam budaya positif itu kita nanti akan mencakup 6 poin ini. Dan sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang 6 ini. Sebenarnya kita sudah menerapkan budaya positif seperti yang sudah kita lakukan. Misalnya kalau pagi anak baru masuk kita salam-salam ya, 5S ya, 5S itu budaya positif. Kemudian juga ada ngaji bersama, itu budaya positif. Kemudian ada lagi bergotong royong membersihkan sampah, budaya itu namanya budaya positif. Dan masih banyak lagi yang sebenarnya kita sudah tahu itu adalah budaya positif yang harus dikembangkan di sekolah. Dari ke-6 ini nanti akan saya coba bahas satu per satu, dan mungkin nanti Bapak dan Ibu akan menemukan ternyata yang kita lakukan setiap hari di sekolah ini pelajarannya ataupun dari keilmuannya. Next, disiplin positif. Disiplin positif. Kalau tadi budaya positif, nah di dalam budaya positif itu ada disiplin positif. Kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang terbenak atau terngiang dalam di telinga Bapak dan Ibu ketika mendengar kata disiplin? Melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku. Melakukan sesuatu sesuai dengan aturan, berarti kata kuncinya aturan. Bu Mesti, barangkali disiplin yang terbenak dalam arti apa? Tepat waktu. Yang lain apa? Disiplin. Kebesaran. Paham? Apa disiplin barangkali? Disiplin itu melakukan sesuatu secara terus menerus. Oh, disiplin malah Iya, sesuai dengan waktu, tempat. Betul ya? Ya, aturan, ya betul. Kembali ke aturan. Nah sekarang ada suatu pernyataan bahwa disiplin dapat ya next dulu Bapak, next dulu. Disiplin positif. Nah, disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin mengajarkan anak bertanggung jawab untuk menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin itu berasal dari Yunani, bahasa Yunani yang dan kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin positif itu merupakan satu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak-anak bertanggung jawab, menumbuhkan dan membuat kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi apakah Bapak dan Ibu sudah menerapkan disiplin di sekolah? Nah, sekarang pernyataannya adalah pernyataan ya, bukan pertanyaan. Hukuman, cek. Hukuman kepada anak yang terlambat, apakah dapat mendisiplinkan siswa? Pernyataan itu benar atau salah? Pernyataan ini, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Iya. Hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Betul apa salah pernyataan itu? Betul. Kata apa alasannya? Alasannya kalau tidak ada sanksi, akan bertindak kesepakatan. Oke. Satu ya. Yang kedua, reward atau penghargaan. Apa reward atau penghargaan dapat mendisiplinkan siswa? Betul atau salah?
Betul. Alasannya? Ternyata ya alasannya. Alasannya? Ya. Alasannya itu sebagai apresiasi, motivasi terus melakukan hal yang baik. Baik. Terima kasih semua. Saya pengen dari ibu-ibu nih, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju nggak? Bu Mila? Ya. Apa tadi dari Pak Mas setuju? Ya, setuju. Jadi hukuman kita memberikan hukuman, maka anak-anak itu akan datang tepat waktu, pulang tepat waktu, membersihkan kelas tepat waktu dan lain-lain, dan nilainya tinggi. Ya, ternyata Bapak dan Ibu nanti akan kita pelajari bahwa mendisiplinkan bahwa hukuman dan reward itu ternyata bukan satu-satunya untuk mendisiplinkan siswa ternyata. Jadi nanti siswa itu dia disiplin karena ada penghargaan, disiplin karena dia takut hukuman, seperti itu. Nanti next dulu Bapak, yang tadi saya kirim di WA dimunculkan. Nah ini diperbesar. Nah di sini ada stimulus respon, pandangan tentang dunia ya terkait dengan ilusi kontrol, bahwa dalam realitasnya kebutuhan kita sama, ternyata tidak. Kebutuhan kita berbeda, realitasnya kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Pada kenyataannya itu setiap orang memiliki gambaran yang ya. Dianggapnya murid itu pasti sama dengan saya atau dengan kita sebagai guru, ternyata tidak sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ternyata tidak. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk tidak dari suatu kesalahan. Kalau menurut yang sebenarnya ada semua perilaku memiliki tujuan. Nah ini yang paling penting. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Contoh, siswa, kalau ilusi itu gambaran kita tentang pandangan kita terhadap siswa. Misalnya Ibu Pesti, kalau saya berhukuman pasti nurut. Itu adalah satu cara saya untuk memberikan hukuman supaya anak ini nurut. Padahal enggak, karena yang bisa mengontrol, yang bisa mengontrol diri siswa, ya siswa sendiri. Walaupun dalam kelas itu kita yang kontrol, tapi ketika anak nurut semua, suruh baris, disuruh duduk, disuruh diam, betul. Itu ada dalam pikiran kita, tapi dalam hati masing-masing individu dari siswa tersebut ada yang nolak. Iya, ada yang menolak. Jadi nurutnya itu karena hukuman, karena yang ribut terdiri, ya karena itu. Iya, itu tidak pulang. Ya itu ya. Jadi ternyata anggapan kita selama ini terhadap siswa kita, karena ditakut-takuti, karena diberikan hukuman lain, pasti nurut. Jadi yang selama ini kita lihat di sekolah-sekolah lain ya, misalnya ada Pak Guru itu aja ketika datang ke anak diam semua, itu ilusi ya. Ilmu yang bagi kita terkait itu. Jadi ilusi, hanya anak-anaknya guru saja, padahal anaknya enggak. Karena masing-masing itu individu berbeda-beda. Ada yang benar terus dia nurut, ada yang enggak. Lanjut pada yang tadi budaya positif. Kemudian disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasar motivasi internal, bukan ada paksaan. Next. Nah, Bapak dan Ibu, budaya positif yang sudah kita ketahui tadi, seperti misalnya bergotong royong, kemudian ngaji bersama itu sesuai dengan 6 karakter profil Pancasila, diantaranya beriman dan bertakwa masuk sini. Semua kegiatan positif kita yang ada di sekolah, apapun itu bentuknya, sudah disaring, dikumpulkan dalam 6 karakter
profil Pancasila. Silakan, misalnya apa budaya positif apa yang sudah dijalankan? Mau bergotong royong, ada bergotong royong. Salam-salaman di depan. Salam-salaman berarti masuk ke apa ini? Beriman dan bertakwa bisa, terus juga mandiri bisa. Masa ke mandiri yang mana ya Pak? Ya coba bergotong royong. Tapi intinya semua apa namanya budaya positif yang kita lakukan tercover dalam sini. Iya. Ya, seperti itu. Kalau masuk ke berkebinekaan, Ada ya. Nah, seperti itu ya. Global. ada rasa persatuan, rasa saling menghargai kan. Nah ya. Jadi ini profil Pancasila, pelajar Pancasila ini dibuat melalui penyaringan dan melalui penelitian. Jadi insya Allah semua kegiatan yang kita lakukan akan berdasarkan ke sini kalau kita mengacu ke budaya positif. Next, motivasi perilaku manusia. Apa yang Bapak ketahui tentang motivasi Bapak dan Ibu? Motivasi itu adalah suatu emosi seseorang yang timbul dari dalam diri sendiri. Emosi seseorang, berarti masih umum ya. Motivasi. Pak Ahmad barangkali motivasi. Saya persilakan kepada Iya. Ibu dari tadi di Mbak ini. Bu Widya coba suaranya. Motivasi apa Bu? Motif tujuan. Next pada dorongan. Next. Nah ternyata Bapak dan Ibu ada 3 motivasi perilaku manusia. Termasuk Bapak dan Ibu datang ke sekolah ada motivasinya, tujuannya. Apakah datang ke sekolah itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kayak contohnya, seperti contohnya siswa datang ke sekolah itu tidak terlepas dari 3 motivasi ini. Ya, ada yang datang ke sekolah itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau tidak datang ke sekolah ya dihukum sama orang tuanya atau ditegur sama gurunya. Dia hanya datang saja, yang penting sekolah, yang penting tidak dihukum baik oleh orang tuanya ataupun oleh gurunya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dia datang ke sekolah supaya dikasih jajan sama orang tuanya, Iya betul. supaya dapat pujian dari tetangganya. Oh kamu udah sekolah ya, padahal di sekolahnya nggak mau ngapa-ngapain, yang penting ke sekolah. Tapi ada yang datang ke sekolah pengen ketemu gurunya. Ada. Artinya begini Bu, tentang Iya. sedikit memberikan masukan. Kalau bisa jadi guru itu jangan menjadi guru yang ditakuti. Jadilah guru yang dicintai. Jadilah guru yang dicintai. Kalau masalah disegani dan lain sebagainya itu ke posisi lain. Tapi kalau jadi guru yang dicintai, jadi anak itu akan merasa rugi apabila bapak gurunya tidak hadir. Maka dia akan punya semangat hadir. Salah satu contoh, kalau yang namanya di SD itu kan bisa disebut gurunya itu kan borongan. Oleh karena itu jadilah sosok seorang guru yang dicintai. Salah satu penyebab anak rada males biasanya itu pelajaran matematika. Pelajaran matematika itu zaman dulu termasuk pelajaran yang sangat mematikan atau mati-matian tidak. Tetapi dengan guru yang dicintai, mau tidak mau anak itu tetap hadir walaupun sebenarnya dia juga takut sih dengan pelajaran itu karena tidak mengerti. Itu saya kira salah satu contohnya. Jadi dikait-kaitkan dengan sini juga sebenarnya masuk untuk mendapatkan imbalan orang lainnya. Cuman kalau bisa kan dorongannya itu X dan in itu ada. X-nya dari guru yang menyampaikannya itu dicintai oleh anaknya bukan karena galaknya, bukan karena tapi karena wibawanya, karisma dan sebagainya. Kemudian anak ini punya dorongan intrinsik yaitu
dia itu kayaknya rugi kalau tidak ketemu itu barangkali. Baik Pak. Jadi yang diharapkan dari motivasi manusia ini, kalau di siswa berarti yang nomor 1, nomor 2, apa nomor 3 Bu? Yang bagus. Nomor 3. Begitu juga guru. Guru ketika misalnya datang ke sekolah itu, misalnya ini kan kaitannya dengan tepat waktu, disiplin dan lain. Kita kan lagi berbicara tentang kedisiplinan. Maka kedisiplinnya itu adalah yang paling bagus adalah yang nomor 3, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Percaya. Jadi bukan nomor 1 dan bukan nomor 2. Next. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu untuk menuju kedisiplinan siswa, maka perlu dibentuk atau dibuat keyakinan kelas. Kita sekarang bicaranya kelas dulu ya. Nah, kenapa harus ada keyakinan kelas? Karena kalau peraturan itu dibuat dengan keyakinannya sendiri bersama-sama, maka anak akan melakukannya dengan ikhlas atau dengan dorongan dari hatinya. Ya, nah, keyakinan kelas ini harus dibuat. Contoh, misalnya kayak tadi kita buat keyakinan apa ya? Komitmen tadi itu ya, kesepakatan forum ya. Nah itu, ketika kesepakatan itu dibuat secara bersama-sama, maka konsekuensi yang ditimbulkan, misalnya Bapak Ibu melanggar, maka itu adalah dari hasil kesepakatan bersama. Berbeda dengan saya buat dengan sendirian. Bapak Ibu tidak boleh ini atau boleh lihat WA tapi cuma dilihat ya, nggak boleh dibales. Ya. Beda, akan tertekan, akan merasa dipaksa. Tapi kalau kita buat bersama-sama, yang oleh kawannya kita, yang itu juga buatan kita bersama, dan itu dengan keyakinan seperti tadi, boleh makan, minum, dan ngopi. Ya, wah berarti saya enak nih sambil ngopi. Ya, tapi sekarang kan dia. Iya, sekarang boleh ngopi. Boleh ngopi ya. Ya. Ada kesepakatan tadi. Begitu juga Bapak dan Ibu, anak-anak murid kita. Misal kita buat keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang kemungkinan dijadikan keyakinan kelas. Ayo anak-anak, apa nih peraturan kita? Dibuat bareng-bareng, dibuat di kertas, kemudian masing-masing menulis, Bu boleh izin ke toilet ya. Atau nanti kita fasilitasi supaya menjadi kata-kata yang positif, menjadi kata-kata yang positif yang mana mudah dipahami. Contoh, next Bapak. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Next. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus ditetapkan di lingkungan sekolah dengan kata-kata yang universal, umum. Ya, contohnya buanglah sampah pada tempatnya. Jangan menggunakan kata-kata yang negasi. Jangan membuang sampah, berarti ada kata-kata negatifnya. Jangan mencoret-coret tembok, dirubah. Pokoknya intinya tidak boleh ada kata-kata negatif. Karena kita sedang berbicara positif, budaya positif. Bapak Ibu mungkin ada di kelas masing-masing sudah ada kesepakatan mungkin ya, tapi masih ada menggunakan kata-kata negatif, maka nanti dirubah. Contohnya misalnya tidak boleh memakai make up misalnya, kalau di SMP ya tidak boleh memakai make up, maka diganti. Coba Ibu Mila, kalau kata-kata yang negatifnya tidak boleh memakai make up, kata-kata yang positifnya gimana?
tidak boleh memakai make up. Tampillah alami. Dilarang tidak boleh. Tampillah lebih alami. Tampilan lebih sederhana. Nah, penampilan sederhana. Ditulis di situ kesepakatan sama. Terus cari lagi, dilarang, misalnya tadi ada dilarang tabur meja, dilarang mukul-mukul meja, diganti dengan ya silakan, ada yang bisa. Boleh? Tidak ada ya. Rawatlah meja dengan baik. Rawatlah meja dengan baik. Tulislah itu sampai banyak. Kira-kira mereka itu menyepakati dan itu hasil dari hati nuraninya seperti itu. Ya. Kalau Bapak dan Ibu masih belum menemukan kata positifnya, silakan ditampung dulu. Ah ini negatif. Ditampung dulu dan hubungi guru bahasa Indonesia. Mana guru bahasa Indonesia? Iya. Lagi Iya. jangan bawa sampah sembarangan kata positif. Menjaga kebersihan. Jagalah kebersihan. Jagalah kebersihan. Iya, jagalah kebersihan. Seperti itu. Buanglah Nah. sampah pada tempatnya. Iya, buanglah. Nah, ada nih. Di sana ada tulisan besar sekali. Dilarang masuk kecuali guru. Nanti kita buka dengan yang positif. Yang boleh masuk Karena kita kan sekarang lagi berbicara positif dan baru mengetahui. Diskriminasi namanya. Tidak positif itu diskriminasi namanya. yang boleh pada menikmati. Nah, kayaknya kita speaking dulu ya. Kebetulan guru bahasa Indonesia udah datang. Kita speaking dulu. Breaking dulu. Nah sekarang silakan pasangannya itu salah satu orang itu menggenggam ya, menggenggam. Tapi di dalam genggaman itu Bapak dan Ibu bayangkan di situ ada sesuatu yang tidak boleh dilepas. Ya. Contoh misalnya Ibu Sumi dengan Ibu Tini. Siapa yang mau menggenggam? Berenak. Ya, ya maksudnya gini, jangan digenggam. Ibu, misalnya Ibu Sumi, udah Ibu Sumi genggam aja, terus Ibu Tininya membujuk, tolong dibuka, gitu. Padahal ini ada rahasia, ada harapan, ada macam-macam gitu, seperti itu. Nah, boleh dibujuk, ditawarin uang, ditawarin jus, ditawarin apa, yang penting buka caranya bagaimana, gitu. Ibu tadi dengan Ibu itu ibu best ya ada mana ibu bestnya toilet ya nanti satu lagi ya berarti ya udah coba ibu ibu ini sama ibu silakan yang mau sama dengan Pak Karedi sama yang enggak bayangkan di dalam genggaman itu bayangkan dalam genggaman itu Bapak dan Ibu bahwa ini adalah ada rahasia, ada sesuatu yang memang harapan dan lainnya seperti itu. Harapan. Tetapi orang lain tidak boleh tahu. Terus yang sebelahnya itu membujuk. Bagaimana caranya Supaya terbuka. Mau ditawarin HP, mau ditawarin uang, mau ditawarin apa bahkan sampai dipaksa. Direbut gitu. Silakan, ting terbuka. Ya. Silakan dimulai. Iya. Ya. Ya sudah ada. Ya pakai bahasa yang halus. Silakan Bu Mila. Maksudnya Bu Mila gini aja, Pak Jijunya, Bu saya tawarin ini. Jadi kan pakai bahasa yang halus lebih bagus. Contoh nih. Pak Budi ya katakan. Ya mau tidak mau kan? Satu pakai bahasa yang halus. Mau tidak mau. Tapi lapangan kecekakan ini kayak dokter takut. Iya. Udah ada yang buka, belum ada yang buka. Bu Mila itu bantu. Tolong bukalah pintu hatimu. Ya tepuk tangan dulu buat kita semua. Begitulah Bapak dan Ibu gambaran siswa kita bahwa setiap orang tidak bisa memaksakan apa yang
Jadi yang punya kontrol adalah kita sendiri. Siswa juga punya, karena sama-sama manusia. Jadi emangnya ngapain? Ya ngatur-ngatur saya. Gitu kan. Ya jadi sesuatu masing-masing individu itu punya kontrol. Nah disitulah bagaimana kita sebagai guru membuka hatinya siswa, kira-kira tidak usah dibujuk, tidak sudah membuka hatinya, disuruh ini bukan karena paksaan, bukan karena ribet. Makanya kan harus punya buat dia mereka mencintai. Nah itu diantaranya bagaimana menjadi figur guru yang dirindukan. Ketika tidak datang, mana Pak Amar, mana Pak Amar, ya gitu. Lanjut motivasi, lanjut next keyakinan sekolah. Terus nah ini diantaranya keyakinan, kalau contohnya ini 9C apa ini, bekerja sama menjaga kebersihan di kelas. Ada yang negatif nggak? Menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Tidak. Tepat waktu. Tepat waktu dan aktif di kelas. Saling peduli, menghargai dan membantu sama lain. Setiap masa anggota kelas belajar, senang, keyakinan. Ini kan keyakinan, yang tadi kesepakatan. Ya, itu seperti itu. Melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman, selalu bersikap positif dan lain-lain. Itu contohnya seperti itu. Jadi tujuan keyakinan kelas adalah supaya anak itu melakukan sesuatu yang berkaitan dengan belajar itu dari hati, bukan dari paksaan. Gitu ya. Lanjut. Striking. Tadi strikingnya sudah ya. Next. Striking maju mundur, cuma tempatnya kebutuhan dasar manusia. Ya, dipastikan juga masih. Ya. Kebutuhan dasar manusia. Bapak dan Ibu, semua manusia membutuhkan kebutuhan dasar. Saya mau nanya, Ibu Pesti, kebutuhannya apa sih sekarang? Kebutuhannya Iya. Skincare. butuh pendamping hidup. Iya, semua orang punya kebutuhan dasar. Sebenarnya kita harus ada yang dibutuhkan. Sebenarnya butuh apa? Butuh makan, butuh pakaian, butuh rasa diterima, next Untuk healing. Tuh, pernyataan. Ketika seorang melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika anak itu nakal ataupun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ternyata ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ya, next. Ini kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Tiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Kelima, kesenangan. Contoh, misalnya ada anak yang membuang sampah sembarangan, berarti kan melakukan tindakan tidak positif. Berarti masuk kemana? Kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kurang kasih sayang, apa penguasaan, apa kebebasan, apa kesenangan? Kebebasan. Iya, kebebasan. Ini mah anak membuang sampah sembarangan. Tadi kebutuhan dasarnya apa? Ya, ya. Jadi setiap anak itu mempunyai kebutuhan berbeda-beda. Lanjut kita pada contoh saja. Jadi kasus kita sama-sama. Ibu Suleha, guru wali kelas 4, sedang bingung menghadapi ulang satu murid di kelasnya yang bernama Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makanan mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Suleha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa yang menjadi alasan hal tersebut? Stop dulu. Jadi ceritanya kalau di sini ada Diki ya, kayak Diki tuh minta bekal. Kira-kira dari kasus seperti ini sebagai Ibu Zuleha apa Pak yang
Apa tadi misalnya? Sebagai Ibu Juleha, saya kira sebaiknya yang namanya Tommy ini diajak ngobrol dulu. Ditanya apa, kenapa sampai melakukan itu, yang kira-kira bisa menggali tetapi tidak menyinggung perasaan. Kalau langsung ditodong, kamu itu di rumah itu apa enggak sarapan dulu? Saya kira itu akan menyinggung perasaan. Investigasi. Jadi Ibu Sumi atau Ibu Juleha ya, Ibu Juleha mengajak ngobrol secara baik-baik kepada Tommy, atau dengan Tommy tanya sebenarnya dia itu apakah uangnya hilang, jangan langsung ditanya apa tidak dikasih uang jajan, karena kita kan belajar untuk melakukan sesuatu yang positif. Apakah uangnya terjatuh di jalan, sehingga tidak sempat sarapan, sehingga minta temannya. Nah itu, saya kira itu ya menurut saya. Kebutuhan apa Pak, Bu, yang ada pada kasus yang Ibu juga Kasih sayang. Kasih sayang, terus Perhatian. bertahan hidup. Mungkin dia orang tuanya langsung pergi ke sawah, sehingga nggak bisa jadi sarapan. Jadi yang baku mah mungkin akan pada posisi bertahan hidup untuk hidup kan. Next, Saudara. Nah, alasan Tommy yang pertama, karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu survival. Ya. Jadi satu terjawab ya kepada dia ketika ada anak yang meminta bekal itu bukan berarti dia nakal, kemungkinan ada kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, yaitu bertahan hidup. Next, Saudara. Karena dia merasa senang dengan temannya ketika memperhatikan dia. Temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya sayang. Iya, dan diberitahu adalah kebutuhan akan sayang dan rasa diterima. Jadi usil. Mencari perhatian. Next. Yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kekuasaan. Iya. Nah, ketika menemukan murid yang seperti ini, maka apa yang Bapak Ibu lakukan? Karena dia butuh kekuasaan. Nah, berarti kalau menemukan murid seperti ini, kita jadikan apa? Si Tommy ini. Kan ini kan nah, bisa jadi KR ya. Bisa jadi pengurus kebersihan atau jadi orang yang penting ya di situ. Karena dia Saksi keamanan. dia kan meminta dengan paksa. Nah, makanya dia haus kekuasaan. Kasih dia jabatan yang tinggi, keamanan, ketua. Dia akan merasa bertanggung jawab. Masa kita yang dari ketua ribut ya kan? Berarti itu ya. Bapak, Ya, ada. terkait dengan permasalahan ini, kita bahas Iya. permasalahan ini ya. Pada posisi tadi itu main rebut-rebut saja. Kemudian Nah, kasih jabatan. si Tommy itu yang nggak tahu ini salah apa tuh. Tiba-tiba si Tommy itu dikasih kekuasaan seperti jadi ketua kelas. Nah, jadi ketua kelas atau jadi bagian keamanan, apakah tidak semakin menggila nantinya? Artinya begini, ini makannya kan dia sama pemimpin kan, ini makanan buah-buah saja. Bagaimana itu? Ya, makanya ini Kemungkinan berlaku baik positif. nanti ada penjelasan saya. Memanfaatkan jabatannya. Nah, karena pada posisi yang menguntungkan kebanyakan itu memanfaatkan kesempatan. Betul. Dikhawatirkan. Nanti ada cara menyelesaikannya ketika Tommy itu harus kekuasaan, dikasih kekuasaan malah semakin menjadi-jadi. Ada solusinya lagi. Lanjut. Alasan keempat, merasa bosan dengan bekal yang akan dibawanya. Mungkin dia sudah bawa bekal tapi tempe terus ya. Oh, berarti untuk ibu-ibu jangan ngasih pekalangan anggar aja ya. Ya. Kemudian teman-temannya yang beraneka ragam, maka Tommy sedang berusaha
kemudian akan kebebasan. Jadi lagi-lagi tempe, wah cobalah itu ada telur, ibu minta Pak. Berarti Tommy ini perlu kita ajak ngobrol gimana, atau kita beri satu dua kali ya menu yang baik. Lanjut. Alasan Tommy yang kedua karena dia melakukan karena iseng saja. Ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Ini namanya kesenangan. Ya. Dia memang dia mau ngapain, nggak butuh kuasaan, nggak butuh buat tak hidup. Yang penting dia senang. Akhirnya dia menggoda diambilin gitu ya. Ada seperti itu. Lanjut posisi kontrol. Posisi kontrol Bapak dan Ibu singkat saja. Lanjut. Nah, ada 5 posisi kontrol untuk menangani anak-anak yang tadi kita sebutkan tadi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Guru sebagai teman. Guru sebagai pemantau. Guru sebagai manajer. Ketika ada anak yang nakal tadi mengambil bekal temannya, maka kalau kita sebagai penghukum langsung saja, Tommy maju, angkat kakinya, ya kan? Push up 10 kali, itu namanya guru sebagai penghukum. Kita punya posisi kontrol. Yang kedua, ketika guru sebagai pembuat merasa bersalah. Contohnya, Tom, jangan gitu sih Tom. Kasihan ibu ini. Kamu nanti kalau teman-temannya dia dikasih pernyataan supaya dia merasa bersalah. Iya Bu ya, maaf seperti itu. Itu Ibu Mila rasakan. Yang kita masing-masing, oh iya, tadi saya lakukan itu ada di sini posisi kontrol ya. Yang ketiga sebagai teman. Kalau sebagai teman diajak ngobrol. Tom sini. Tom, kamu tadi lauknya apa? Tempe Bu. Katanya tadi kamu ngambil punya temannya. Iya Bu, itu sudah ngobrol seperti teman aja. Ya. Yang selanjutnya pemantau. Kalau pemantau kata-katanya gini. Datar. Pak Arman ya. Datar. Kamu tadi melakukan apa? Ngambil bekal teman, Pak. Tahu konsekuensinya? Tahu Pak? Apa? Push up 10 kali. Push up, silakan. Sudah silakan pergi. Namanya pemantau. Dia cuma mencakis-cakis saja. Ketika dia sudah melakukan apa yang apa yang sudah dilakukan, udah. Nah di situ. Yang terakhir sebagai manajer. Manajer itu panggil, terus diajak ngobrol, terus ditanya satu-satu, terus gimana solusinya, kamu kenapa, terus sampai dia paham dan mengerti dan mengakui perbuatannya. Nah untuk versi manajer ini nanti ada cara penanganan khususnya, yaitu segitiga restitusi, yang di bawah itu restitusi. Nah di sini yang paling bagus yang mana? Ini kan yang kita lakukan semua di sekolah. Di antara 1, 2 sampai 5 yang paling bagus yang mana? Kalau menurut saya guru sebagai teman. Sebagai teman. Oke, kan tidak masalah sebagai teman. Tapi di sini kalau menurut yang sudah disampaikan oleh William Gesser itu, jadi sebagai manajer. Baik, tes masih ada. Nah di sini sebagai penghukum, mengkritik, membujuk, menyakiti, menyindir. Terus guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Hasilnya berontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Terus pembuat merasa bersalah, berceramah, guru berbuat berceramah, mengatakan seharusnya dan ibu kecewa. Kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres. Sebagai teman, ayolah Tom, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Ingat tidak kamu ibu pernah bantu? Wah, sudah diam-diaman sebelah stres. Pemantau, apa peraturannya? Push up sudah masuk kelas. Manajer, kalau manajer Ibu
kan pertanyaan-pertanyaan. Terus di sini guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, dan lainnya seperti ini. Next video. Baik, Ibu, kita simak video. Posisi kontrol ini dikembangkan oleh William Gesser, yang mana beliau adalah doktor dari Amerika, dan ini salah satu yang sudah dia seorang psikiater ya. Klip di bawahnya. Itu ada play. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Diane Dawson. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nathan yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Hukum ya. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu beli lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, enggak maksudnya kali Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. jawab kan. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Buat rasa bersalah. Terhadap tadi, apa kata bersalah ke sana? Karena apa? Nanti selalu dia takut di perasaan ada takut ya, ada takut. Naren, Tipe guru penghukum kayak kono. Tipe guru bersalah kono. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku Buat rasa absen? bersalah. Iya, membuat Ini kamu sudah sering terlambat.
Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Ada spesies teman ya? Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis tugas saya menolongkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ibu jelasin. Kamu ini ada saja. Makanya ini, makanya. Ya makanya Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, cenderung bersidang berdoa untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan Nah, ini guru. makanannya. Identitas yang Ini ya, tercipta tadi ini ya, tadi ya. identitas Sebagai sukses teman ya. atau berhasil. tapi kan contohnya jangan seperti Ini ini. Dari persoalan sendiri ya. Ya, nanti bersama sendiri itu wilayah dan murid kepada orang sebagai itunya. di sini Sebagai aktornya. misalnya, sehingga pada waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Satu lagi. Ini sebagai manajer. Komando dulu. Cuma lagi. Dia mantu saja. Cuma aman nih soalnya. Jadi Bukan, saya memanajer. Naren! kalau saya Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Pesan Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya udah, checklist udah. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Satu lagi, satu pembahasan lagi, segitiga ada sini. Ini untuk manajer ya? Ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam.
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya. Baik, kalau Naren mau nyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif. Nah, itu. Kita break dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu, masih semangat? Sudah makan dan minum ya? Udah coffee break ya? Mudah-mudahan dalam melanjutkan pembelajaran atau apa namanya pembahasan kita kali ini akan lebih semangat lagi. Baik kawan ibu, saya lanjutkan yaitu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi di sini antara hukuman dan konsekuensi itu berbeda ya. Kalau hukuman itu ciri-cirinya atau identifikasinya itu secara tiba-tiba dan bersifat satu arah dari guru, jadi bukan dari murid. Kamu push up 10 kali atau lari-lari keliling lapangan, ini satu arah. Terus juga tiba-tiba tidak direncanakan, tidak apa, ketika ada yang salah langsung divonis di depan anak itu. Kemudian biasanya bersifat fisik atau psikis. Kalau fisik berarti misalnya ada yang suruh berdiri, serat kaki, lari, fisik. Dan psikis misalnya dimarahin, kan terganggu juga. Yang kedua, konsekuensi. Sudah terencana dan disepakati bersama oleh siswa dan guru. Kemudian guru yang membuat peraturan. Konsekuensi itu bisa terencana dan disepakati oleh siswa. Seperti yang tadi itu kesepakatan kelas. Nanti kan ada konsekuensi. Nah, dari kedua ini ada yang lebih bagus menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi yang lebih baik. Apakah yang namanya hukuman dengan konsekuensi ini adalah bukan suatu ininya? Ya semuanya mengarah ke hasil dari perbuatan siswa, tetapi ada dua macam cara menanganinya seperti itu. Dan coba kita lihat next, sama-sama belajar. Yuk tebak hukuman atau konsekuensi. Pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali putaran karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi apa? Hukuman. Coba klik. Tapi menurut saya dua-duanya. Klik. Di next. Nah, hukuman. Bukan dua-duanya. Satu arahnya. Satu arah. Lari 2 kali putaran. Lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Coba klik. Stop. Sampai di sini kita paham bersama. Kalau hukuman itu ada kaitannya dengan fisik ya.
Terus kalau konsekuensi itu ada kaitannya. Jadi begini Pak, untuk supaya jelas jeda hukuman dan konsekuensi. Kalau menurut dari argumentasi itu, hukuman itu adalah suatu perbuatan yang tidak dituntut dengan ganti. Ya, betul. Ya, kalau konsekuensi kan ada ganti. Karena melakukan Jadi kesalahan. saya mau mengatakan kalau konsekuensi itu ada kaitan dengan apa yang dikerjakan, kesalahan. Contoh, mencoret-coret ini apa? Aja, konsekuensinya dia menghapusnya. Tapi kalau hukuman itu tidak ada kaitan sama sekali. Terlambat malah suruh kebersihan atau suruh berdiri. Apa kaitannya terlambat dengan berdiri? Ya, itu. Lanjut, membersihkan coretan yang telah dibuatnya di meja tulis. Klik. Murid diminta push up sebanyak 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ini nggak ada kaitannya masker dengan push up. Masker push up nggak ada kaitan, tapi hukuman. Itu cara membedakannya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini kan PJOK. Ya, jangan lupa juga Pak. PJOK lari-lari 2 kali. Ya, konsekuensi. Konsekuensi. Survei membuktikan. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Tadi sudah keyakinan kelas, butuh dasarnya sudah. Kemudian ke segitiga restitusi. Fungsi kontrol sudah. Terus, nah ini sebagai manajer, guru dapat berproses itu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mendukung murid agar mendapatkan solusi. Lanjut paling segitiga restitusi. Nah, untuk menyelesaikan masalah kenakalan anak yang sudah kita bahas seperti contoh, maka kita dikasih alat, dikasih metode, yaitu berupa segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah digadang-gadang atau dianggap sebagai ilmu pamungkas, ilmu yang maksudnya yang bisa menangani kenakalan anak di sekolah. Next. Yang pertama tahapannya adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika anak bersalah, misalnya membuang sampah sembarangan ataupun membolos, maka anak itu kita stabilkan dulu identitasnya dengan cara bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, ya. Atau misalnya dengan kata-kata banyak yang melakukan kesalahan yang lebih daripada kamu juga banyak, dan kamu itu bersyukur baru melakukan kesalahan yang sebesar ini, seperti itu. Itu distabilkan dulu. Jadi anak itu merasa, oh iya, kita tuh bukan orang yang gagal, merasa dia orang yang sukses. Tapi bukan berarti dia kita melegalkan dia untuk seperti itu, tapi sebagai kita dapat memakluminya. Gitu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita validasi, benar kamu melakukan itu. Iya Pak. Terus kenapa sih kamu melakukan seperti itu? Karena begini-begini. Ada masalah apa? Ada kebutuhan dasar apa yang belum dipenuhi seperti itu? Nah, setelah stabil identitasnya, kemudian divalidasi benar, ya dia melakukannya seperti itu karena ini bla 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 bla. Kemudian ditanyakan lagi, yaitu menanyakan keyakinan. Menurut kamu melakukan seperti itu salah apa benar? Terus apa yang sudah kamu yakini di sekolah? Misalnya peraturan apa yang kamu yakini seperti tadi itu? Yang pas contoh video manager. Next. Stabilitas adalah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Next.
Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Manusia yang sempurna kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini dan lain-lain. Next, validasi tindakan yang salah seperti tadi. Next lagi, menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu dari dalam diri, asalnya ngambil motor dari internal, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Jadi saya melakukan ini dan tidak mengulangi lagi seperti itu. Next. Nah, sebelum ke next, di situ ada video yang sendiri tuh Pak. Raka. Surat apa? Nah, ini. Surat apa? Kita saksikan video. Surat apa? Nih. Kamu kesini lagi di kantor ya? Ini contoh segitiga restitusi. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ini Raka. Raka, Bapak dengar kamu melakukan kesalahan membuang sampah sembarangan lewat jendela, betul? Pak. Jadi begini Raka, orang itu tidak ada yang sempurna. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kenapa sih kamu membuang sampah sembarangan? Saya males Pak. Oh, kamu malas. Nah, sekarang menurut Raka, membuang sampah sembarangan itu benar atau salah? Salah Pak. Kenapa salah? Pak, saya sudah melanggar aturan dan membuat video sekolah jadi kotor. Nah, jadi kotor kan sekolahnya? Ya Pak. Sekarang apa kamu sekarang sudah sadar? Sudah sadar Pak. Terus kamu akan mengulangi perbuatan kamu lagi? Tidak Pak. Baik, kalau kamu sudah sadar, terima kasih. Mudah-mudahan kamu bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah kamu perbuat hari ini. Sudah ya? Terima kasih. Bismillah. Terima kasih. Silakan masuk kelas. Jati Surah. Kami dari yang tadi. Nyambung Kak. Ya lanjut. Tuh keyakinan, lanjut next. Oh iya. Next lagi. Terima kasih. Tepuk tangan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu dan mengikuti diseminasi positif di UPTD SD 1 Jasura. Saya sebagai calon guru penggerak demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa diterapkan di sekolah kita. Ya, itu dalam rangka memajukan sekolah UPTD SD 1 Jatisura yang tercinta. Kurang lebihnya mohon maaf Pak Kanadi, Pak Amar, Pak Toha dan Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermanfaat bagi kita semua dan dapat diterapkan kepada anak didik kita. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ucapan maupun tindakan. Saya akhiri bila itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.